Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa dulu kakak aja teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman aja semuanya. Nah, hari ini Najib mau terapi dulu. Jadi hari ini kakak Naja mau terapi dulu pagi-pagi sehabis bangun tidur. Kakak Naja sebelum melakukan aktivitas yang lain, sebelum kakak Naja mandi, kakak Naja terapi dulu. Jadi terapi yang kita lakukan itu terapi sederhana aja di rumah ya. Kita lakukan stretching ke semua bagian tubuh kakak Naja. Kemudian kita nanti ada latihan-latihan sederhana juga yang harus dilakukan setiap hari. Nah, jadi kakak Naja ini sebenarnya terapinya tuh harus setiap hari teman-teman. Tapi karena sekarang nih kakak Naja kadang-kadang kan jadwalnya keluar kota. Kadang-kadang juga ada kegiatan syiar gitu. Dan itu membuat jadwal terapi kakak Naja tidak bisa rutin setiap hari. Jadi paling tidak satu minggu itu 1 atau 2 kali gitu, itu yang paling minimal. Nah, sambil nanti kita kakak Naja terapi, sambil kita ngobrol-ngobrol nanti, karena saya ingin juga menjawab DM dari teman-teman semuanya yang memiliki anak yang spesial seperti kakak Naja yang cerebral palsy, dan ada juga orang tua yang pengen anaknya menghafal Al-Quran seperti kakak Naja. Jadi sambil kakak Naja terapi, sambil kita stretching, sambil kita membalas DM-DM yang masuk ya. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah, jadi video ini nggak ada di cut, nggak ada diedit, jadi akan terus aja sampai selesai, nanti tidak ada di cut kakak ya. Yang pertama yang dilakukan adalah kakak Naja ini harus ini dulu, kakak Naja harus berbaring, harus terlungkup atau bisa juga terlentang ya. Kita perbaiki dulu biar kakak Naja kelihatan. Oke, kameranya kita perbaiki dulu biar kakak Naja kelihatan. Sorry. Oke, jadi nggak apa-apa, jadi kakak Naja aja yang fokus ya. Jadi ini kita lakukan dulu, kita stretching kakak Naja sambil nah. Oke, kita tarik dulu. Permisi kakak. Ya. Jadi ini kita kakak Naja akan terapi dulu. Jadi sebelumnya ini kita buka dulu kakinya. Kemudian ini posisinya seperti ini. Ini kita stretching punggungnya ya. Jadi ini punggungnya kita pijit-pijit. Pasti enak ya Jaya? Iya. Ya, kalau mama aja dipijit punggungnya enak. Kalau kakak dipijit seperti ini enak nggak? Enak. Oke, ya pastilah ya, ini karena otot kakak di sini agak kaku ya, jadi harus diulur-ulur, harus stretching, harus dibuka dulu. Apa yang dibuka aja? Punggung. Punggungnya yang dibuka, bukan otot-ototnya ini kaku banget ya. Oke, jadi kalau sudah ini kakinya kita buka, terus kakak aja posisi kakak pertama adalah kakak latihan mendorong tangan. Oke, sip. 1, 2, 3, up. Oh, pinter banget ya. Oke, ini adalah fungsinya untuk latihan mendorong tangan. Jadi ini biar otot-ototnya bekerja, ini juga otot tangannya bekerja. Jadi dihitung dulu kakak aja, hitung dulu 1 sampai 10. Yo, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, turun. Oke, pinter kakak Naja. Oke, jadi kakak Naja sambil terapi ya, sambil mama jawab pertanyaan dari teman-teman kakak Naja. Ya, ada satu DM yang masuk, dia bertanya, yuk lanjut, bagaimana perasaannya ketika kita dititipkan anak yang spesial ya. Jadi kakak Naja ini spesial tuh, kakak Naja ini nggak banyak orang yang seperti kakak Naja, itu namanya spesial. Apa namanya? Spesial ya.
Jadi kalau yang banyak itu kayak Eya, kayak Renan ya, kayak Mama itu banyak. Jadi tidak spesial ya. Kalau kakak Najah itu spesial karena nggak banyak gitu. Jadi kakak ini namanya anak spesial. Oke, yang pertama perasaannya alhamdulillah, bersyukur ya. Bersyukur karena Allah sudah memilih kita untuk mendapatkan amanah yang spesial. Jadi karena spesial maka kita harus siapkan juga dari hati kita, mental kita, dan fisik kita yang spesial juga untuk merawat anak-anak yang spesial. Tadi yang pertama itu adalah kita harus mengembalikan niat kita. Niat kita yang awal kita memiliki anak itu adalah untuk memiliki keturunan yang soleh dan soleha. Nah, ketika Allah memilih kita untuk mendidik anak atau dititipkan anak yang spesial, yang pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita, ini anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun kondisinya harus tetap kita berikan kasih sayang yang terbaik, yang maksimal yang bisa kita lakukan ya. Memberikan apa yang menjadi haknya itu adalah kewajiban kita. Dan kita harus mendampingin anak-anak kita, melihat potensinya seperti apa, seperti kakak Najah. Kakak Najah pengen hafal Al-Quran, ya kan? Ya. Nah, kakak Najah pengen hafal Al-Quran. Nah, kita bimbing kakak Najah, carikan guru, ya kan? Iya. Iya, sampai kakak Najah hafal 30 juz. Nah, sekarang kakak Najah terapi untuk menjaga apa kakak? Ototnya Najah. Untuk menjaga ototnya Najah. Suaranya yang kenceng dong, bro. Ya. Yang bro. Iya. Senangnya dipanggil bro atau Hafiz? Hafiz. Hafiz. Oke, Hafiz. Al-Hafiz. Al-Hafiz. Ya, gua Al-Hafiz. 1, 2, 3, ak nunduk dulu kakak. Iya, Al-Hafiz. Nah, pinter banget. Oke, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling bertakwa. Itu di hadis atau di Al-Quran kakak? Yang disebutkan di hadis atau di Al-Quran yang bilang sebaik-baik manusia adalah yang paling baik, yang paling bertakwa gitu. Ya seperti itu ya. Jadi kita harus jadi manusia, apapun itu profesi kita, apapun itu yang menjadi pilihan hidup kita harus bermanfaat dan kita harus menjadi baik ya Pak ya. Harus menjadi baik, harus menjadi bermanfaat terhadap keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa. Ya, ini namanya latihan kobra. Jadi latihan ini fungsinya untuk mendorong otot tangan-tangannya di sini. Jadi mendorong bukan mendorong tangan ya. Jadi ototnya ini bergerak ya. Jadi supaya tidak terjadi pemendekan otot. Oke, terus lanjut. Sekarang kakak boleh miring, kakak boleh miring. Ini bantalnya ya. Tentang Miring ngadep situ. Miring ya. Terus geser ke sini dan bisa masuk ke situ dikit. Bismillah. Kakaknya enggak kelihatan. Iya. Aja enggak kelihatan, kita nggak buka kameranya di sini. Aduh. Enggak bisa kakak. Coba mau ulang. Lihat dulu. Lihat dulu. Ya, Mas. Oh ya Mas, sebaik-baik manusia itu tadi ada di Al-Hujurat. Al-Hujurat? Ya. Ayat keberapa? 13. Apa bunyinya kakak? Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum
Innallaha alimun khabir. Apa tuh? Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari sepasang laki-laki dan sepasang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Masya Allah. Jadi tadi di surat Al-Hujurat ya. Jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Jadi orang bertakwa itu ya orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangannya ya. Ada suaranya? Jangan kasih tahu dong, nggak ada suaranya. Oke. Ya, jadi kakak adik Era sedang ujian online ya, jadi kakak aja terapi dulu. Ya, jadi pada saat kita sudah mendapatkan anak yang spesial ya, selain tadi kita harus perbaiki hati, perbaiki niat, kita juga harus mengusahakan terapi untuk anak-anak kita ya, supaya anak-anak kita tumbuh kembangnya bisa maksimal sesuai dengan tingkat kerusakan yang terjadi pada anak-anak kita. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita harus banyak-banyak berdoa, banyak-banyak sabar, banyak-banyak meminta sama Allah supaya kita diberikan kekuatan, supaya anak-anak kita walaupun dengan keterbatasannya, anak-anak kita masih bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala larangannya, untuk menjadi orang yang bertakwa, untuk menjadi orang yang paling mulia. Karena kita kalau kita lahir ke dunia kan kakan aja kita nggak bawa apa-apa ya. Kita datang ke dunia menangis, nggak pakai sehelai kain pun. Kemudian kita meninggal juga tidak ada yang kita bawa. Kita hanya meninggal hanya membawa 3 lapis kain kafan, kain yang berwarna putih, bukan terbuat dari sutra juga. Jadi nggak boleh kalau orang meninggal, kayaknya loh ya, kalau orang meninggal misalnya nih karena dia kaya, terus dia dikafanin pakai sutra, boleh nggak Jang? Nggak boleh. Kayaknya nggak boleh ya. Kain kafan itu dia sudah sederhana gitu ininya, bahannya. Ya. Jadi ini harus di ya seperti ini. Oke, itu jawabannya tentang bagaimana perasaannya ya. Jadi yang kedua tadi kita harus terapi juga ya, terapi semampu kita ya. Kalau kita keterbatasan tempat terapi, misalnya di daerah teman-teman semuanya tidak ada tempat terapi, ya paling enggak terapi itu bukan harus di rumah sakit loh ya. Jadi terapi itu ya bisa dengan dipijit, kan pemijitan itu bisa meningkatkan sirkulasi darah. Kalau titik pemijatannya tepat, itu bisa membantu anak-anak menjadi lebih rileks gitu. Jadi otot-ototnya menjadi lebih rileks sehingga lebih mudah jika dilatih gitu ya. Nah seperti ini harus kita lakukan. Dulu rutin banget kita seperti ini ya kakak aja ya, setiap hari. Tapi sekarang karena kakak aja sudah banyak kegiatan, sudah harus murojaah, jadi terapinya ya, jadi kakak Naja ini pada awalnya dulu dia terdiagnosa cerebral palsy itu umur
11 tahun. Enggak. 11. Umur 1 tahun. Oh, 1 tahun ya, bener kan. Kakak Najah fokus dengerin mama. Sengaja loh Najah, mama pengen tahu Najah fokus atau enggak dengerin mama. Berarti kalau Aja udah bisa benerin berarti Najah fokus. Ya. Taruh sini ya. Oke, jadi umur 11 tahun. 11 bulan atau mau 1 tahun. Jadi kakak Najah itu mengalami cerebral palsy memang sejak dari lahir. Ya, nama tipenya itu tipe spastic diplegia. Apa kakak? Spastic diplegia. Iya, jadi kedua kaki bagian bawahnya itu lebih kaku daripada bagian atasnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi stressingnya begini juga ini. Ya, ini tangannya gitu. Oke. Nah, jadi pada saat didiagnosa cerebral palsy itu yang pertama yang kita lakukan adalah mencari tempat terapi yang paling baik gitu ya. Kebetulan di Solo itu ada teman yang sedang mengikuti pelatihan di klinik PNPC di Solo, dan teman saya itu kebetulan teman SMA dan menyarankan untuk ke Solo aja, bawa kakak Najah ke situ supaya dapat terapi yang intensif seperti itu. Jadi gerakan seperti tadi ini kita lakukan kiri dan kanan. Kalau ini kanan nanti bagian ke kiri lagi. Ya, seperti itu. Terus perjuangannya memang luar biasa ya. Jadi kita ketika berikhtiar ya, yang kita bisa lakukan adalah memaksimalkan ikhtiar. Kemudian kita bertawakal, kita serahkan kepada Allah apapun hasilnya. Sehingga ketika misalnya apa yang sudah kita usahakan, seperti kakak Najah kita sudah maksimal 3 tahun terapi dan intensif sekali, ketika Allah belum memberikan kakak Najah kesempatan untuk berjalan, kita tetap harus ikhtiar lagi. Dan ini insya Allah nanti kita akan lanjutkan terapi kakak Najah di Solo. Kita akan cari waktu supaya kakak Najah bisa lama berada di Solo untuk terapi lagi. Mohon doanya semoga Allah memberikan kakak Najah rezeki supaya kakak Najah bisa terapi lagi ya, supaya kakak Najah kondisinya lebih baik daripada sekarang, supaya lebih kuat, kalau siar kemana-mana kuat, punggungnya tegak gitu ya kakak Najah ya. Ya, kakak Najah mau kan terapi lagi? Iya. Kakak mau nggak? Mau. Hah? Kakak Najah terapi lagi, terapi di Solo ya. Sama siapa terapisnya kakak Najah itu, siapa namanya yang suka terapiin kakak itu? Hah? Siapa nama terapisnya, Mbak siapa? Dias. Mbak Dias. Oke, jadi besok kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol kita. Jadi jawaban yang tadi adalah kita harus ya bersyukur ya, kita harus bersyukur itu, tapi belum, agak susah ya ketika kita mengatakan kita harus bersyukur. Mungkin ujian kita ada di situ gitu, ujian kita ada di situ, dan ketika kita mendapatkan ujian itu tidak serta-merta kita langsung bisa menerima gitu. Sangat manusiawi sekali, karena kita manusia sejatinya adalah makhluk yang tidak sempurna gitu. Jadi untuk bisa kita menerima apa yang menjadi takdir kita itu butuh waktu yang panjang. Kita harus berusaha terus mengembalikan hati kita. Ketika kita sudah mencong ke kiri, kita balik lagi lurus ke tengah gitu. Apa sih tujuan hidup kita gitu. Jadi sebagai manusia ya kakak ya, Iya. sebagai manusia kita hanya seperti sebuah panggung sandiwara ya. Kita sebagai pelakonnya ya, kemudian ada sutradaranya, ada yang maha mengatur di atas. Kita tidak tahu endingnya seperti apa kehidupan kita, jadi kita berperan melakoni seperti kita artis peran aja gitu. Hari ini Allah memberikan kita
ujian apa gitu. Nah, bagaimana kita bisa keluar dari ujian itu? Bagaimana kita menyikapi ujian itu? Apakah kita menyikapinya dengan bersabar, atau dengan bersabar dan bersyukur, atau dengan bersyukur, bersabar, berikhtiar, dan lain sebagainya ya. Dan itu semua adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ketika kita diberikan ujian gitu. Karena kalau kita sudah diberikan ujian, otomatis nanti kita akan lulus. Kalau udah lulus berarti kita naik tingkat. Nah, seperti itu. Terima kasih ya sahabat Najah sudah mengikuti video kakak Najah ya. Ayo, gimana caranya support kakak Najah? Gimana caranya? Udah tahu ya. Oke, jadi kakak Najah di channel YouTube-nya ini kakak Najah pengen jadi orang yang bermanfaat. Semangat siar kakak Najah untuk menciarkan dan mendakwahkan Al-Quran, harus mendapat jempol. Terima kasih sudah menonton video kakak Najah. Jangan lupa apa? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, jadi channel ini adalah satu-satunya channel yang baru ada yang anak spesial menghafal Al-Quran, semangat terapi, semangat belajar. Itu adalah channel Najah Hudiat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.